ASN. Yuk pelajari bersama langkah-langkah pengisian sasaran kinerja pegawai atau SKP melalui portal MYASN. Penyusunan sasaran kinerja pegawai (SKP) merupakan kewajiban fundamental bagi seluruh ASN karena menjadi dasar utama dalam penilaian kinerja organisasi. Namun, berdasarkan hasil monitoring, progres penyusunan SKP masih belum optimal dan memerlukan perhatian lebih serius. Oleh karena itu, video ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan pemahaman teknis yang komprehensif, menyamakan persepsi antar unit kerja, serta membantu mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan SKP melalui platform e-kinerja BKN. Pengelolaan kinerja ASN didasarkan pada beberapa landasan hukum utama, yaitu UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS, dan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja ASN. Prinsip penyusunan SKP menekankan pada pergeseran fokus dari aktivitas kerja menuju hasil kerja yang terukur, dengan dua komponen utama yaitu hasil kerja dan perilaku kerja yang berpedoman pada nilai dasar ASN berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Di lingkungan KLH BPLH, batas waktu penilaian SKP tahun 2025 ditetapkan triwulan I dan II hingga tanggal 31 Agustus tahun 2025, triwulan 3 hingga tanggal 31 Oktober tahun 2025, dan periode final hingga tanggal 31 Januari tahun 2026. Pegawai honorer tidak diwajibkan menyusun SKP, sedangkan CPNS menyesuaikan dengan tanggal mulai tugas (TMT). SKP di MYASN berfungsi untuk menyusun rencana kerja tahunan, memantau capaian hasil kerja, serta menjadi dasar penilaian dan pengembangan karir ASN. Langkah pertama, buka portal MYASN dengan membuka tautan berikut. Arahkan kursor ke logo BKN dan klik Login SSO BKN. Klik Masuk, kemudian masukkan NIP dan password SSO BKN dan masukkan kode Google Authenticator kamu. Setelah berada di dalam akun kamu, arahkan kursor ke logo BKN kemudian klik Layanan Individu ASN. Setelah berhasil masuk, pilih menu Kinerja. Lalu akan diarahkan ke app e-kinerja, kemudian muncul halaman dashboard kinerja kamu. Setelah berada di dashboard akun kamu, selanjutnya buka menu SKP dengan klik kinerja pada bagian menu, kemudian pilih sasaran kinerja pegawai, SKP. Akan muncul daftar tahun penilaian, seperti SKP 2025, lalu klik tambah periode SKP untuk membuat SKP baru. Isi data sesuai rencana kinerja tahunan atau RKT, untuk periode SKP seperti Januari hingga Desember tahun 2025. Untuk atasan langsung dapat dipilih dari daftar pegawai yang terdaftar. Serta isikan jabatan ASN dan unit kerja. Untuk rencana kinerja individu, diturunkan dari sasaran strategis instansi, rencana kinerja atasan langsung, dan tugas jabatan. Kemudian klik Simpan. Perencanaan kinerja pegawai ASN dimulai dengan memahami gambaran keseluruhan organisasi sesuai dengan Renstra dan Perjanjian Kinerja, PK. Pegawai kemudian menyusun dan menetapkan sasaran kinerja yang mencakup hasil kerja dan perilaku kerja, disertai dialog kinerja antara atasan dan bawahan menggunakan dokumen MPPH untuk menyepakati ekspektasi. Rencana hasil kerja, RHK, disusun berdasarkan prioritas jabatan administrasi, JA, dan jabatan fungsional, JF. RHK menggambarkan hasil berupa output atau outcome, terdiri atas hasil kerja utama dan tambahan sesuai standar kualifikasi serta ekspektasi pimpinan, dan dituangkan dalam SKP. Pimpinan menetapkan indikator kinerja individu dengan aspek kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya. Untuk pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja mandiri, RHK disusun berdasarkan sasaran, indikator, dan target PK yang selaras dengan Renstra dan RKT,
serta dapat memuat direktif atau rencana aksi pimpinan. Sedangkan RHK pejabat administrasi dan fungsional menggambarkan strategi pembagian peran dan hasil kerja sesuai kompetensi. Pejabat administrator atau pengawas yang menjadi ketua tim mencerminkan output kendali sedang, pelaksana mencerminkan output kendali tinggi. Sedangkan pejabat fungsional non-ketua tim mencerminkan output kendali sesuai jenjang jabatan masing-masing. Selanjutnya menetapkan indikator dan target kinerja. Pada setiap rencana kinerja, berisikan indikator kinerja individu, IKI, yaitu apa yang akan diukur. Target kinerja yaitu kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya, jika ada. Metode pengukuran kinerja, sumber data atau bukti dukung. Lalu, klik, simpan dan lanjutkan. Langkah berikutnya, mengirim rencana SKP ke atasan langsung. Setelah semua rencana dan indikator terisi, klik kirim ke atasan langsung, kemudian atasan akan melakukan review dan persetujuan SKP. Jika perlu revisi, SKP akan dikembalikan dan dapat diperbaiki oleh pegawai. Setelah itu, isikan pelaksanaan dan pemantauan SKP. Selama periode berjalan, misal dalam triwulan, ASN memasukkan capaian kinerja aktual sesuai target. Lalu atasan dapat memberikan umpan balik dan catatan kinerja. Setelahnya dapat dilakukan monitoring berkala, progress report. Setelah itu, penilaian akhir kinerja. Pada akhir periode, ASN mengisi capaian akhir berdasarkan hasil kerja aktual. Dan atasan menilai capaian SKP dan perilaku kerja, observasi perilaku ASN. Kemudian, sistem menghitung nilai kinerja akhir, gabungan SKP plus perilaku. Dan hasilnya ditampilkan dalam bentuk laporan penilaian kinerja ASN. Selanjutnya, finalisasi dan arsip digital. Setelah penilaian disetujui atasan, SKP akan berstatus final. Lalu, dokumen dapat diunduh dalam format PDF sebagai arsip digital kepegawaian. Dan SKP final akan otomatis terintegrasi ke SIASN dan SAPK BKN. Ayo, segera lengkapi SKP tahunanmu dengan tepat waktu dan akuntabel dengan video ini yang dapat mengakselerasikan pengerjaanmu. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa.